Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Di video kali ini gue bakal bahas Ultraman Arc episode 14. Kemarin gue udah bahas sedikit ya, itu nggak bisa bahas panjang-panjang karena mati lampu. Takutnya kalau buat video yang panjang nanti malah nggak selesai editingnya. Nah, sesuai janji di video itu, di video kali ini gue bakal bahas secara lengkap, mulai dari ceritanya gimana, terus tanggapan gue, dan sama teorinya lah. Karena ini cukup banyak yang perlu dibahas nih. Langsung aja kita mulai pembahasannya. Episode dibuka dengan Ishido yang bertemu dengan rekannya, atau mungkin ini atasannya. Ya, intinya dia ngasih informasi lah gitu. Sebuah laporan bernama Onyx. Onyx ini apa? Nanti penjelasannya. Di tempat Monohorn atau tanduknya Monogelos, ada seorang cewek yang lagi membaca memori dari sana. Kemudian masuklah laporan ke Skip kalau ada sesuatu yang janggal di sana. Yuma dan Ishido pergi ke Monohorn, tapi di situ tiba-tiba Yuma mendengar suara seseorang yang lagi mencari Russian. Yang mendengar ini cuma Yuma ya, Ishido nggak dengar. Terus mereka tiba-tiba diserang sama Kubus. Untungnya Ak tiba-tiba datang dan menyelamatkan mereka. Sama-sama Kubus nih, menarik. Kalau Ak udah jelas lah dari awal kita tahu. Alat berubahnya aja Kubus tuh. Tapi ini kenapa ada Kubus lagi tuh? Nah, Ultraman Arc membawa Ishido sama Yuma ke suatu tempat, kayak semacam bioskop gitulah, teater. Kemudian dia membawa Yuma ke dimensinya. Di sini Arc menjelaskan semuanya dari awal, kenapa dia bisa ada di bumi, dan siapa yang menyerang mereka. Nah, ini penjelasannya sangat detail ya, tidak seperti seriesnya Taguchi, yang selalu aja jadi plot hole di asal-usul ramennya. Itu Ultraman Arc bisa lengkap karena dapat spin-off. Kalau enggak ya sama aja nggak lengkap juga. Nah, Arc ini jelas banget nih. Jadi Ultraman Arc itu berasal dari sebuah galaksi bernama Arc. Di sana dia aslinya bernama Russian. Bentuk aslinya seperti yang udah kita tahu, cuma raksasa cahaya warna putih aja. Nah, tempatnya Russian ini mengalami sebuah masalah. Bintang mereka akan meledak dan akan menghancurkan peradaban di sana. Lalu dibuatlah sebuah gerbang yang akan membuang ledakan itu ke dimensi yang lain, atau tepatnya galaksi yang lain. Dan ini akan menghancurkan planet di galaksi tersebut. Tapi ada satu kubu yang nggak setuju dengan hal itu. Akhirnya dikirimlah Russian ke bumi. Pemimpin mereka yang tahu dengan hal ini sama juga mengirim Monogelos ke bumi. Russian berhasil menyegel gerbang tadi, tapi dia dan Monogelos terjatuh ke bumi. Dan nyambunglah kejadiannya dengan episode 3. Yuma masih kecil kehilangan orang tuanya, sekaligus dia menjadi human hostnya Arc. Nah, jadi prolog konflik utamanya udah jelas nih. Intinya satu kubu pengen menyelamatkan tempat tinggalnya. Apapun caranya akan mereka lakukan termasuk menghancurkan planet lain. Tapi satu kubu nggak terima dengan hal itu. Harus cari cara yang lain lagi, yang sama-sama menguntungkan. Nah, sekarang pemimpin dari galaksinya Arc mengirimkan satu prajurit lagi ke bumi, yaitu Suid. Itu cewek yang membaca Monohorn, sekaligus yang mensaman Zadime, keju yang punya kekuatan kubus. Nah, di satu sisi yang lain, Suid bertemu dengan Ishido. Dia membaca pikiran Ishido dan mencari tahu Onyx. Onyx itu apa? Yaitu dia gerbang yang membuang ledakan. Enggak dijelasin dengan spesifik, tapi harusnya itu. Nah, Suid di sini bertemu juga dengan Arc ya. Tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain karena itu dimensinya berbeda. Nah, di sini sepertinya ada hubungan yang menarik antara Suid dan Russian. Karena Suid melihat Arc itu nggak dengan tatapan benci, tapi melihatnya dengan tatapan yang senang. Jadi mungkin ada hubungan antara mereka nih. Ya, sesimpel-simpelnya mungkin sama-sama prajurit, mereka rekan seperjuangan. Tapi saat ini ada di kubu yang berbeda. Ya, kita tunggu aja ke depannya nanti gimana. Suid memaksa masuk ke dimensinya Arc dan Arc pun langsung membawa kabur Yuma. Sialnya di sini mereka malah ketemu. Dan Suid ini memaksa Russian untuk keluar dari tubuh Yuma. Untungnya Yuma melawan dan gak berhasil, dan Yuma pun berubah menjadi Arc. Suid lalu memanggil Zadime, tapi di sini color timernya Arc langsung tinung-tinung karena energinya udah habis tuh. Karena energinya jelas udah kepake duluan saat dia bertemu dengan Yuma. Di sini Suid juga berhasil menemukan Onyx atau gerbang Zesu yang disegel sama Arc. Dia langsung mencoba melepas segelnya. Lalu terjadilah pertarungan antara Ultraman Arc melawan Zadime. Di sini Arc menggunakan Luna Armor dan tentunya Arc Ace Sword. Zadime sebenarnya unggul sih, tapi lucunya di sini ketika Ishido datang membantu, terus Arc-nya kosen, Zadime-nya kabur. Ngapain tuh kabur-kabur? Iya, sebenarnya kabur karena emang nggak ada niat sih buat ngalahin Ultraman Arc, cuma untuk mengalihkan perhatiannya aja. Karena yang diutamakan sama Suid adalah untuk mengambil gerbang Zezu. Dan cara kaburnya unik juga nih, yaitu membelah dimensi yang ada di langit. Jadi mirip-mirip kayak Yapul ya. Nah, setelah itu Arc pun menghilang dan berubah kembali menjadi Yuma. Yuma pingsan dan ditemukan oleh Ishido. Nah, gimana tuh kira-kira? Apakah Ishido akan jadi orang pertama yang tahu kalau Yuma itu adalah Arc? Kita tunggu aja nanti. Oke, tadi itu adalah cerita untuk episode 14. Ini bener-bener detail sih. Bener-bener jadi obat buat gua yang udah bosen dengan filler. Meskipun gue nggak bilang fillernya jelek, tapi tetap aja bosen gitu. Karena ya nunggu seminggu filler. Udah gitu kemarin recap. Jadi ya rasanya jenuh juga. Mana konflik utamanya? Nah, di episode kali ini dikasih konflik utamanya. Dan ini bener-bener detail. Gue tekankan sekali lagi kalau gue nggak pernah bilang series ini series yang jelek. Karena memang fillernya bagus-bagus.
kecuali episode 2. Hanya saja gue merasa bosan karena satu core bisa dibilang full filler. Bahkan debut formnya aja ceritanya nggak nyambung sama sekali loh ke konflik utama. Canon tapi masalahnya udah di luar, jadi jelas gue merasa bosan gitu. Tapi gue tidak bilang seriesnya jelek, dan terbuktikan di episode 14 ini ternyata wah bagus. Detail banget penjelasannya cuy. Penjelasan Roshan ke Yuma itu menarik juga tuh. Dan gue penasaran gimana caranya Arc ngebuat itu. Ultraman Arc-nya jadi editor, makanya langsung tinung-tinung dia pas berubah. Karena baterainya habis buat ngedit itu. Dan ini jadi kelebihan Sujimoto dibandingkan Taguchi. Seperti yang gue bilang tadi, Taguchi mah banyak bolong-bolongnya. Selagi tidak ada spin-off, bisa dipastikan Ultraman di seriesnya itu pasti misterius. Ultraman X dari mana asalnya? Nggak tahu. Ultraman Z dari Land of Light, tapi dia cuma numpang, aslinya nggak tahu dari mana. Blazer dari M421, ya oke lah masih disinggung-singgung ya. Tapi ya kita disuruh mikir sendiri, dikasih clue-clue doang. Dan bahkan mungkin episode kali ini ya, bisa menjadi jawaban beberapa pertanyaan untuk episode fillernya Arc. Kayak misalnya episode 10, yang alien planetnya itu hampir musnah, itu bisa jadi karena Zesu loh. Sebagian energinya menyebar ke sana, ya itu bisa jadi kan. Tapi apakah jadi episode canon? Ya nggak juga, tetap filler. Cuma lebih bagus lagi kalau fillernya itu ada benang merah ke konflik utama. Tapi kalau bener malah jadi aneh ya. Kalau emang kubunya Roshan nggak setuju, ada planet lain yang jadi korban, harusnya tempat-tempat yang lain juga dicegah dong. Jadi sebenarnya gua nggak terlalu berharap nyambung. Karena kalau dibuat nyambung, ya kita mikir lagi. Lebih bagus nyambungnya Zezu, untuk alasan kenapa komunikasi Vio bisa nyambung ke bumi. Planetnya Vio itu emang udah musnah, bukan akibat dari gerbang Zesu. Ya intinya nggak harus nyambung semuanya, karena bakal jadi bahan mikir lagi. Tapi kalau dikit-dikit yang masuk akal itu bagus banget. Dan mungkin juga gerbang Zesu ini bisa menjadi alasan Blazer comeback, karena itu cabangnya kemana-mana loh itu. Bisa jadi nggak cuma sekedar galaksi aja, tapi bahkan pindah ke universe yang lain. Ya kita tunggu aja nanti gimana. Harusnya sih besar kemungkinan ini ada hubungannya, karena Kaiju Hellnara aja itu mirip banget dengan kaiju-kaiju dari series Blazer. Selanjutnya untuk Sweet, tadi kan sempat gue bilang ini mungkin menarik hubungan mereka. Teman seperjuangan yang saat ini beda kubu. Nah, bagaimana nasib Sweet? Gua sih berharap dia nggak mati. Jangan episode 15. Kalau mau dibuat berakhir di episode 15, ya bagusan dimatiin aja karakternya. Nih, Sweet datang ngejar Arc terus mati, udah kan? Kalau mau damai jangan episode 15. Oh ya, mungkin Zesu ini bisa jadi villainnya Arc ya. Karena dialah yang membuat gerbang Zesu. Jadi mungkin nanti Sweet kan gagal tuh ya. Entah dia mati atau berpihak ke Roshan, terus dikirim kaiju lain gagal lagi, barulah akhirnya dia datang ke bumi. Endingnya seperti apa? Bisa jadi kayak Blazer yang berakhir dengan damai. Intinya dapat solusi dari manusia bumi. Gimana caranya biar sama-sama untung? Yaudah, itu aja pembahasan kita untuk Ultraman Arc episode 14. Tadi udah gue jelasin alurnya, terus ada beberapa teori juga. Mulai dari kemungkinan kalau konflik utama ini tetap nyambung ke filler-fillernya Arc, terus jadi alasan juga kenapa Blazer bisa comeback, dan terakhir tentang nasibnya Sweet. Kalau kalian mau berteori juga ya silakan aja. Kalian bisa komen-komen di bawah juga. Yaudah, segini aja video kali ini. Gua nggak tahu lagi mau ngomong apa. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.